Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nas. Kita lihat dulu asbabun nuzulnya ya. Ini berawal dari peristiwa ketika Rasulullah SAW terkena santet. Nah ini nih, atau terkena guna-guna. Jadi Rasulullah itu pernah terkena santet, terkena guna-guna yang dilakukan oleh seorang kafir Yahudi. Sehingga Rasulullah SAW itu menderita penyakit yang aneh. Aneh penyakitnya nih. Sangat parah penyakitnya. Lalu turunlah surah An-Nas ini dan surah Al-Falaq. Ini sekaligus. Makanya surah ini disebut dengan Al-Mu'awizatain. Dua surah perlindungan. Nah ini ya. Dua surah perlindungan. Surah ini makanya menjadi penangkal penyakit guna-guna, teluh, sihir dan sejenisnya. Riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, ya, asbabun nuzul surah An-Nas ini, yaitu dari Abu Shalih Al-Qabid Al-Baihaqi, Rasulullah mengalami sakit yang luar biasa parahnya. Datang kepada mereka dua malaikat, yang satu duduk di sebelah kepala beliau, di kepala Rasulullah. Yang satu lagi duduk di kaki beliau. Saat itu malaikat yang duduk di kaki beliau berkata kepada malaikat yang duduk di dekat kepala beliau, apa yang kau lihat? Malaikat yang berada dekat kepala Rasulullah menjawab, Rasulullah terkena guna-guna, Rasulullah terkena santet. Ya, malaikat yang ada di dekat kaki Rasulullah kemudian bertanya, apa itu guna-guna, apa itu santet? Malaikat yang berada di dekat kepala Rasulullah menjawab, guna-guna itu, santet itu adalah sihir. Malaikat yang berada kaki Rasulullah kembali bertanya, siapa yang buat sihir ini? Malaikat yang berada dekat Rasulullah menjawab, Labib bin Aslam al-Yahudi, ya, seorang Yahudi. Guna-guna yang dibikin oleh Labib bin Aslam al-Yahudi ini berupa gulungan disimpan di dalam sumur keluarga si Anu Fulan yang diletakkan di bawah sebuah batu yang sangat besar. Maka datanglah engkau ke sumur itu, timbaklah airnya, angkat batulah, ambil gulungan itu dan bakarlah. Setelah mendengar percakapan dua malaikat, pagi hari Rasulullah mengutus sahabat namanya Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lain ke tempat yang disebutkan oleh dua malaikat semalam. Ketika Ammar bin Yasir dan kawannya tiba di sumur dimaksud, tampaklah oleh mereka itu sumur itu seperti darah. Oh, gimana tuh? Merah semuanya. Biasa kan kalau sumur bening, ini kok merah, air darah gitu ya. Kemudian sahabat-sahabat menimba air dalam sumur itu, lalu mengangkat batu besar yang ada di dalamnya, kemudian mengambil ada gulungan-gulungan yang di bawahnya dan dibakarlah oleh sahabat. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali, ada 11 ikatan, 11 simpul. Kemudian turunlah surah Al-Mu'awizatain, An-Nas dan Al-Falaq. An-Nas itu jumlahnya 6, Al-Falaq 5, berarti 11. Sesuai dengan jumlah ikatan yang ada di simpul itu. Ya, ketika Rasulullah membaca ayat Al-Falaq dan An-Nas, satu ayat dengan izin Allah, itu simpul ikatan tali itu terbuka, qul a'udzu bil falaq terbuka satu, qul a'udzu birabbin nas terbuka satu sampai selesai. Maka Rasulullah pun sembuh seperti sedia kala. Nah, inilah makanya surah ini surah penjagaan. Jangan sampai kita lupa sebelum tidur, setelah sholat, sebelum berangkat kemana-mana. Al-Falaq dan An-Nas ini kita baca terus-menerus. Karena surah ini surah yang luar biasa, surah yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Itu asbabun nuzulnya. Lalu sekarang keutamaannya dulu, keutamaannya atau fadilah surah An-Nas. Dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa orang yang membaca Ijaz salimal imam yaumal jum'ah, apabila imam sholat Jumat salam, qabla ayyusriya rijlahu, sebelum kakinya itu
berubah sebelum kakinya diangkat, maksudnya masih duduk tahiyat akhir, ya setelah sholat Jumat, ya setelah rakaat terakhir duduk tahiyat akhir itu jangan bergerak dulu. Fatihatul kitab, ya, wa qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu bil falaq, wa qul a'udzu binnas sab'an ghufirallahu ma taqaddama min jami wa ma ta'akhkhara. Lalu membaca imam tadi, Rasulullah bersabda, dan seluruh jamaah mengikuti surah Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, surah An-Nas 7 kali, 7 kali, bukan Al-Fatihah 7 kali, An-Nas bukan, maksudnya dibaca 7 kali gitu ya. Ya bukan itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ghufirallahu ma taqaddama, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Yang lalu diampuni, yang akan datang diampuni. Bayangkan nih. Dan ini amalan yang udah ditinggalkan oleh imam khotib termasuk saya. Sebenarnya pengen, cuma pernah ngamalin, jamaahnya di belakang udah nggak ada. Iya, dan itu di Masjid Ar-Rahmat ya, almarhum Kiai Haji Idham Gismin itu nulis tuh, ditempel di podium, itu ada tuh hadisnya. Ini dari Anas, kalau yang dari situ dari Aisyah, emang ada 2 riwayat, dari Aisyah dan dari Anas. Di sini dari Anas itu sama, siapa yang membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq juga, An-Nas 7 kali, dan sebelum duduknya masih duduk tahiyat akhir, dosanya diampuni yang lalu, dosa yang akan datang diampuni. Nah, Pak Kori siap ketika ditanya, kalau dosa yang lalu diampuni, iya, akan datang diampuni, apa maksudnya? Yang dimaksud dosa yang akan datang diampuni itu artinya dicabut keinginan melakukan dosa. Jadi bukannya dosa, kan kita kan pasti dosa, cuma keinginan dosa itu nggak ada. Keinginan berbohong nggak ada, keinginan zalim nggak ada, keinginan zina, mabuk nggak ada. Itulah namanya dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Yang akan datang maksudnya, yang akan datang itu dicabut keinginan melakukan dosa. Nah, ini tentang asbabun nuzulnya, ya. Makanya insya Allah minggu depan kita Al-Falaq ya. Dan sekarang isi tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tafsir Jalalain dulu ya. Suratun Nas di halaman 274. Ya, ini ada 2 riwayat, Makiyatun au Madaniyatun, situ ayatin. Di bawah ada kan Makiyah atau Madaniyah. Jadi ada riwayat yang mengatakan surah ini diturunkan di kota Mekah, ada riwayat yang mengatakan surah ini juga diturunkan di kota Madinah, makanya disebut Makiyatun au Madaniyatun. Itu dalam tafsir Jalalain. Kemudian surah ini terdiri dari 6 ayat, turun berbarengan sesudah surah Al-Falaq, An-Nas. Itu seperti tadi diriwayatkan, jadi langsung sekaligus Al-Falaq dan An-Nas itu sekaligus turun. Kalau Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Surah ini Al-Mu'awizatain, surah perlindungan, yaitu kita berlindung kepada Allah agar Allah lindungi dari berbagai kejahatan. Makanya kita ini selalu bacakan tadi kan, ya Allah, ya kami bermohon cabut dari kami keinginan melakukan maksiat. Ya Allah, sehat walafiatkan jasmani rohani kami. Ya Allah, lindungi kami dari orang-orang yang hasud, baik golongan jin ataupun manusia. Ya Allah, lindungi kami dari orang-orang yang jahat, baik golongan jin ataupun manusia. Makanya surah ini perlindungan kita kepada Allah. Jadi lindungan itu hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah dijelaskan di surah Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai, yang memelihara manusia. Khalaqahum wa malikuhum khassu bizikri tasrifan lahum wa munasabatul lil isti'azati min syarri waswisu fi sudurihim. Itu dalam tafsir Jalalain. Itu artinya
Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan di dalam tafsir Jalalainnya bahwa dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang memiliki semua manusia, yang menciptakan semua manusia. Jadi di sini dijelaskan kalimat khassu bisikit tasrifan. Kenapa Allah menyebutkan manusia? Dikhususkan disebut manusia tasrifan karena memuliakan, sebagai penghormatan lahum kepada manusia. Jadi manusia itu hormat, mulia. Makanya dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kan di dalam tafsir ini tasrifan, penghormatan, kemuliaan. Penghormatan, kemuliaan kepada manusia. Karena mulia itulah Allah menyebutkan bi rabbin nas, bukan bi rabbil jin, bukan bi rabbil malaikah, tapi bi rabbin nas, itu yang menguasai, memelihara manusia sebagai bentuk penghormatan. Karena manusia ini Allah ciptakan dari ruh dan jasad. Manusia Allah ciptakan dari tanah, unsur tanah. Ternyata itu membuat manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, seluruh makhluk Allah perintahkan untuk sujud. Malaikat mau sujud. Kenapa? Perintah Allah. Kalau Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Tapi ada makhluk lain namanya iblis laknatullah alaih, tidak mau sujud. Kenapa? Saya diciptakan Allah dari api, Adam dari tanah. Unsur api, kata iblis, lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan unsur tanah. Makanya Allah keluarkan iblis dari surga karena sombongnya. Tuh. Jadi kalau orang sombong itu Allah usir dari surga. Ini iblis yang sudah ribuan tahun di surga, Allah usir karena sombong. Apalagi manusia sombong, belum ngerasain neraka, disombong, ya udah diusir oleh Allah. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah. Allah yang hanya memiliki sifat sombong. Makhluk nggak ada layak sombong. Jadi kita ini apa yang kita sombongin? Diri kita pun, mata ada kotorannya, telinga ada kotorannya, mulut ada kotorannya, tubuh ini ada kotorannya. Bahkan kita setiap hari bawa kotoran, kemana-mana bawa kotoran. Setelah itu kita dimakan oleh cacing, hina kita, nggak ada apa-apanya, nggak layak sombong. Apapun yang kita miliki ini nggak ada apa-apanya. Nah, tapi Allah mengangkat derajat manusia, maka menyebut di sini bi rabbin, sebagai penghormatan. Ya. Wa munasabatul isti'azah, dan juga di sini kalimatnya auzu. Auzu itu namanya isti'azah, yaitu menjelaskan bahwasanya menyesuaikan munasabah, berhubungan dengan kalimat isti'azah. Mudah-mudahan buku ini cepat selesai ya, karena belum punya modal. Saya nulis buku namanya 5 is. Nah, di antara 5 is itu isti'azah, istighfar, isti'anah, istiqamah, dan lagi lupa loh. Istikharah dan istiqamah, 5 is. Nah, isti'azah ini di antaranya ini a'udzu. A'udzu ini seperti dalam kita baca Al-Quran itu diawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya. Jadi perlindungan dari waswas fi sudurinas, di dalam hati manusia. Di ayat yang pertama ini ternyata inilah makna tauhid rububiyah. Apa itu? Yaitu kita yakini bahwa hanya Allah lah pencipta, pemilik, pengendali alam semesta ini dengan kekuasaannya, yang menghidupkan, yang mematikan. Alladzi khalaqa, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurkaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang telah menciptakan kamu. Allah lah
yang memberikan kamu rezeki, Allah lah yang mematikan kamu, kemudian Allah lah yang menghidupkan kembali Allah. Makanya a'udzu birabbin nas, saya hamba berlindung kepada Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah itu, ini tafsir Pak Quraisy Shihab. Mari kita lihat tafsir Pak Quraisy Shihab. Ya, nah, jadi dalam surah An-Nas ini disebutkan oleh Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Misbahnya sebanyak 241 kali Al-Quran menyebutkan kalimat An-Nas. Ya, An-Nas 241 kali. Kata An-Nas disebutkan Al-Quran dalam arti jenis manusia. Ya, An-Nas diulang di 3 ayat secara berturut-turut. Ya, kita lihat kan, bi rabbin nas, malikin nas, ila innas. 3 kali diulang nih, ayat pertama, kedua, ketiga. Mari kita lihat penjelasan lebih lengkap Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Misbahnya. Ini tafsir Misbah ya. Jadi kita nih sekaligus tafsir Jalalain, tafsir Misbah, tafsir Departemen Agama, tafsir Ibnu Katsir. 4 tafsir tuh. Seperti ngaji di Gandaria. Nah, kalau ngaji Gandaria saya langsung bikin makalahnya ya. Jadi kalau nanti mau ikut ngaji nanti saya kirim tuh. Itu setiap ngaji memang saya kirim terus kan makalahnya. Jadi ada 5 tafsir. Tafsir Jalalain, tafsir Kementerian Agama, tafsir Misbah, tafsir Muyassar, dan tafsir Ibnu Katsir. Supaya kita lebih pahamnya lebih lengkap lagi. Nah, An-Nas ini ada 3. Kenapa Allah menyebutkan 3 kali ayat 1, 2, 3? Nah, dalam tafsir Pak Quraisy Shihab menjelaskan yang pertama An-Nas itu adalah janin, anak-anak. Masih kecil, pertama masih di dalam perut ibu, kemudian setelah itu lahir bayi, kemudian masih kecil ya, bayi, anak-anak ya, ada namanya balita di bawah usia 5 tahun. Itu memerlukan perlindungan. Makanya hamba berlindung kepada Allah yang mengurus, mengatur manusia mulai dari janin sampai anak-anak. Coba lihat jamaah rahimakumullah, kita waktu masih di perut ibu nggak pernah kita nyari rezeki, nggak pernah kan ya, tapi Allah kasih rezeki ya. Udah bayi juga begitu. Pernah nggak bapak-bapak ini yang sekarang udah punya anak istri waktu masih bayi nyari duit nggak? Enggak. Jemput rezeki nggak? Enggak, diam aja. Dengan kemahakuasaan Allah, Allah berikan rezeki lewat emak kita, lewat ibu kita. Tetapi kalau kita nangis ketika lapar, itu bagian daripada usaha kita untuk mendapatkan rezeki. Makanya di sini sudah perlu usaha. Rezeki udah ada, yaitu di emak kita, ayat susu ibu. Cuma kalau kita nangisnya gayanya gaya malas-malasan, gimana tuh? Contoh nih, emak kita lagi masak, lagi nyuci, lagi ngepel, kita nangis lapar, nangisnya waktu bayi malas-malasan. Nah, emak kita kira gimana kira-kira ibu kita? Dibiarin tuh kita tuh. Kenapa dibiarin? Karena malas-malasan. Wah nih, kalau begitu kita perlu profesional dalam menangis. Perlu kerja keras, perlu kerja cerdas, perlu kerja ikhlas, perlu kerja tuntas, perlu kerja mawas. Nangisnya kenceng nih. Kalau begini emak kita diam aja. Lalu kita nangis kenceng, wah, itu emak kita walaupun lagi sibuk masak, ngepel, merizka, nyuci, gimana tuh? Ditinggalin itu. Langsung apa? Langsung dibuka bajunya, langsung dikasih gunung kembarnya untuk kita yang masih bayi. Benar nggak? Apa maknanya? Rezeki sudah dijamin, tapi kita mesti berusaha. Usahanya dengan apa? Kerja keras, yaitu dengan nangis yang profesional. Kalau mujahadah, gitu, kira-kira begitu. Nah, itulah birabbin nas, ayat yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah menyebutkan An-Nas dalam surah An-Nas ini? Ayat yang kedua kan malikin nas, artinya adalah udah mulai dewasa nih.
Udah mulai dewasa. Kalau dewasa udah paham dia, ya kan ya, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Kalau ingin dapat rezeki, dia harus berusaha. Makanya pendidikan, kuliah di SEBI, kuliah di UID, alhamdulillah nih. Institut Agama Islam Depok sudah berubah menjadi Universitas Islam Depok. Alhamdulillah. Jadi kalau mau kuliah di mana? UI Depok. UI itu ada dua, Universitas Indonesia, Universitas Islam Depok, ada di Sawangan. Inilah luar biasa pencapaian prestasi dari STAI, kemudian institut, sekarang sudah Universitas Islam Depok. Alhamdulillah saya salah satu dosennya, dosen tetap di Fakultas Syariah. Nah, nanti lulus dari sana itu enak, selesai kuliah dari mana? Universitas Islam Depok. Jadi kalau punya rezeki yang kuliah di SEBI, kuliah dua boleh, nggak ada yang masalah. Ya, kalau punya rezeki atau ada beasiswa, kuliah di SEBI dan kuliah di UID. Karena UID itu kuliahnya enak. UID namanya, UID, Universitas Islam Depok. UID ya, UID atau UI Depok aja, UI Depok. UI Depok. Nah, ada dua, Universitas Indonesia, kita Universitas Islam Depok. Dan udah resmi, SK-nya udah turun. Mulai kemarin tanggal 12 Oktober SK-nya udah turun dari Kementerian Agama menjadi Universitas Islam Depok. Jadi kalau nanti pengen terus tuh saya harus kuliah lagi dong ya, sebab iya dulu Al-Karimiyah, Al-Karimiyah masih Al-Karimiyah, Yayasan Al-Karimiyah, cuma sekarang jadi universitas. Kan saya bilang tadi dari sekolah tinggi berubah menjadi institut, sekarang berubah menjadi universitas. Maka nanti ada tambahan-tambahan fakultas, ada tambahan-tambahan program studi ya. Nah, salah satunya saya di situ ya. Dulu kan STAI kan, sekarang institut. Nah, bukan sekarang udah universitas. Alhamdulillah perkembangannya pesat banget, luar biasa nih. Itulah pentingnya dekat dengan kekuasaan, ya kan? Iya kan? Dekat dengan kekuasaan kan? Karena kalau kampus dekat dengan kekuasaan cepat tuh. Ya. Mujahadahnya luar biasa itu. Bayangin cepet banget itu. Cepet ini 2 tahun, jadi institut 2 tahun, langsung universitas sekarang. Ya kalau istri saya itu alumni situ masih STAI, STAISKA dulu namanya, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Karimiyah. Sekarang jadi institut, sekarang jadi universitas. Alhamdulillah. Nanti ada S2, S3 nya ada. Jadi ada S1, S2, S3, S2 udah ada. Sekarang S3, nanti insyaallah setelah universitas ada S3-nya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi levelnya udah universitas ya. Nah, jadi kalau yang profit mau kuliah lagi boleh di situ, ngambil apa di situ kan, nggak masalah kan. Ada teman saya tuh kuliah 2 kampus, nanti gelarnya ada 2. Ada waktu itu SAG, ada SH sarjana hukum di Fakultas Hukum dia, ya kan. Makanya gelarnya banyak banget tuh. Dosen saya itu namanya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Sumak, SH, SAG, MA, MH. Nah, 2 kan, berapa kuliah tuh. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya, Anjis mau kuliah 2 kampus, Jis. Kalau kuat kita nggak masalah, ya kan. Malah ada yang rekor apa tuh, rekor terbanyak gelarnya, karena kuliahnya sampai puluhan kampus. Rajin banget tuh orang, ya Allah. Ya pinter, bukan pinter, memanage waktu sebenarnya. Kalau kita dikelola waktu dengan sebaik-baik, hidup kita kan hidup sama nih 24 jam, saya 24 jam, semua 24 jam. Cuma 24 jam itu berarti atau enggak? Nah, itulah pentingnya, Bang. Nah, kembali lagi, An-Nas yang kedua ini dewasa. Makanya An-Nas yang kedua ini disebut apa? Malikin Nas, ya kan? An-Nas tuh Allah yang membimbing. Kedewasaan kita tuh udah membedakan kan? Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, ini hak, ini batil. Karena udah dewasa tuh. Sudah meningkat dari bayi, janin, anak-anak, kemudian remaja, lalu An-Nas yang kedua dewasa. Kemudian ayat yang ketiga, An-Nas yang ketiga dijelaskan oleh ulama, yaitu Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Apa itu? An-Nas yang ketiga adalah orang yang sudah tua, sudah matang. Nah, ini kayak kita nih, umurnya udah 50 tahun ke atas lah, atau 40, minimal 40. Kalau 40 itu udah tua, 40 tahun ke atas. Kalau saya sih masih muda, baru 15 tahun. Di balik
51. Nah ini Anas yang ketiga ini artinya orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu ilahin nas, Tuhannya manusia Allah. Maka semakin dekat dia dengan Allah. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? Rasul 40, 25 menikah. 40 artinya Nabi itu sudah matang, sudah dewasa. Ini kadang-kadang usia kayak saya masih 50 masih cengeng lah ya. Nabi 40 tahun itu udah matang, udah luar biasa. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Ini umur 51 masih belum dewasa gitu ya Allah. Masya Allah. Nah itulah. Jadi makanya Anas 3 kali. Anas pertama bayi, anak-anak. Anas kedua dewasa. Anas ketiga sudah tua. Makanya menurut Tauhir Ibnu Asur yang disebutkan oleh Pak Qorisiat dalam tafsir Misbahnya, perurutan menyebutkan nama-nama Allah ketiga ayat itu sangat serasi. Ya kan, sangat serasi, sangat luar biasa nih Allah membahas. Ya, Masya Allah. Kemudian sekarang kembali ke tauhid lagi. Jadi di sini kan ada 3 tauhid, Pak. Pertama tauhid rububiyah. Apa itu? Birabbin nas. Yang kedua tauhid mulkiyah, malikin nas. Yang ketiga tauhid uluhiyah, ilahin nas. Apa maknanya? 3 tauhid diajarkan oleh Allah dalam surah An-Nas. Tauhid rububiyah yaitu qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua tauhid mulkiyah, malikin nas. Yang ketiga tauhid uluhiyah, uluhiyah ilahin nas. Mari kita lihat. Kalau rububiyah itu memaknai bahwasanya kita yakin hanya Allah lah yang menciptakan kita, mengendalikan kita. Allah yang menentukan hidup dunia akhirat kita. Allah yang memberikan kita rezeki. Allah yang memberikan kita jodoh kita siapa. Kita harus yakin tuh. Kita harus yakin. Nanti setelah kuliah apa ngelanjutin ke S2 atau kita nikah dulu. Saya dulu S2 dulu belum nikah. Ketemu jodoh di kampus. Ya kan? Ketemunya di bis. Akhirnya berlanjut ketemu di perpustakaan, jadi jodoh. Istri saya S1, saya S2. Waktu itu sama-sama kuliah, nikah. Ya, cuma udah agak terlambat. Umur 29 tahun baru nikah. Ya, sempat jadi liku-liku laki-laki yang enggak laku-laku. Ya, karena enggak kelakuan. Nah, malikin nas. Sekarang malikin nas. Apa malikin nas? Ini tauhid mulkiyah. Malikin nas ini adalah meyakini bahwasanya Allah lah raja, penguasa yang berwenang menentukan aturan-aturan hidup. Sederhananya begini, kita ini contoh beli mobil, beli motor. Pasti dalam mobil motor yang baru itu ada buku panduannya. Siapa yang menciptakan itu, membuat itu? Yang membuat motor, yang membuat mobil. Sekian kilometer, buku itu mengatakan harus diganti olinya, ya kan, harus diganti bensinnya, harus diganti macam-macamnya mobilnya, ya. Itu ditentukan tuh, ya kan. Kita nih sekarang sebagai manusia ditentukan oleh Allah lewat apa? Al-Quran. Allah menentukan ini Al-Quran. Dengan Al-Quran kita selamat. Dengan Al-Quran kita diajarkan bagaimana menjadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Tapi kita ngeyel, terserah gua dong, yang penting gua mah hidup. Apa yang terjadi? Karena kita tidak sesuai dengan buku petunjuk, contohnya motor, mobil yang kita miliki. Kita terserah kita, motor gua, mobil gua, terserah gua dong. Gua mau isi oli enggak, kita oli enggak pernah diganti, karena kita enggak taat kepada aturan dalam buku petunjuk motor mobil. Apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, rusak motor kita, mobil kita turun mesin. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak taat kepada aturan yang Allah buat. Begitu pula dalam hidup ini. Kalau kita tidak taat aturan Allah lewat Al-Quran, apa yang terjadi? Hidup kita berantakan, hidup kita sengsara, hidup kita tidak bahagia.
dosa, maksiat, gelisah. Ibadah, pahala, tenang. Itu dengan sendirinya tuh. Jadi begini konsepnya nih, sederhananya. Kalau kita melakukan dosa, pasti gelisah, pasti enggak tenang, pasti sengsara, Allah murka, neraka. Kalau kita ibadah, taat, maka Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, Allah selamatkan, Allah karuniakan ridhonya dan surganya. Itu aja, sederhananya begitu. Cuma kadang-kadang tipu daya setan, ya kan? Kadang-kadang nafsu, cinta dunia yang membuat kita tidak yakin apa yang Allah jelaskan. Malikin nas, makanya ini tauhid mulkiyah. Kita harus yakin Allah lah raja, Allah lah penguasa. Yang unik, yang menarik jamaah rahimakumullah, kalau dalam surah Al-Fatihah itu dibacanya panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau dalam surah An-Nas dibacanya pendek, Malikin Nas. Nah, mari kita lihat dalam tafsir Jalalain, badalanani aw sifatanani atfan bayanun wajur mudhafu ilaihi fihima ziyadatul lil bayan. Jadi di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat yang kedua dan ketiga ini berkedudukan sebagai badal, sebagai sifat, sebagai atop mudhaf ilaih. Lafaz An-Nas dimaksudkan untuk menambah kejelasan makna. Jadi diulang oleh Allah 3 kali. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itulah penjelasan ziyadatul lil bayan. Ya, tambahan supaya jelas maknanya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga ya. Nah, ini ayat yang ketiga. Malikin nas, ilahin nas. Apa arti ini? Tauhid uluhiyah, yaitu Allah lah yang berhak disembah. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku, kecuali hanya Allah, sembahlah aku. Kan? Ilahin nas. Seringkali kita umat Islam ini menyepelekan tauhid uluhiyah. Contohnya nih, kita masih insya Allah menyembah Allah, tetapi seringkali kita masih meyakini bahwa yang memberikan rezeki itu bukan Allah. Itu usaha kita, dagang kita, ilmu kita, pendidikan kita. Itu seringkali itu. Jadi ada begini, kalau almarhum Ki Haji Husin itu ada Allah Rabbul Asbab, ada asbab. Harus nih, jangan salah dalam memahami tauhid. Allah itu Rabbul Asbab, yang menciptakan sebab. Yang memberikan kita rezeki Allah, yang memberikan kita sehat Allah, yang memberikan kita lunas hutang Allah, yang menentukan nasib baik buruk kita Allah. Kita harus yakin ini. Asbabnya kita dapat rezeki lewat dagang, lewat kerja, lewat pendidikan, lewat usaha. Itu hanya asbab, bukan Rabbul Asbab. Nah, dulu orang-orang jahiliyah, ya kan, kaya-kaya, orang Cina, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan orang luar Islam pun, coba orang yang terkaya di dunia, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada nggak orang Islam? Tidak. Ada juga yang Islam, tapi nomor ke-11 itu pun karena punya kedudukan sebagai raja, Raja Saudi misalnya, Raja negeri Timur Tengah, kaya dia karena dia punya kedudukan. Tapi ketika orang punya usaha, bisnis, itu semuanya siapa yang kaya-kaya? Orang-orang kafir. Kenapa? Karena ulet, karena kerja keras. Kalau begitu Allah gak adil. Bukan gak adil, kitanya yang tidak kerja keras. Coba dah, contoh sederhana, santri, gak jauh-jauh, pengen ilmunya dimudahkan oleh Allah,
kuliahnya. Ya, orang tua udah nitipin ke sini nih. Jangankan tahajud subuh aja, coba 1, 2, 4 orang dari 20 orang. Berarti ada apa nih? Ya kan? Masya Allah. Itu aja hal yang sederhana. Pengen kuliahnya nilainya cum laude 3,9. Tapi subuh nggak bangun, tahajud nggak bangun, bagaimana? Pengen dapat ilmu manfaat, tapi disuruh untuk mendapatkan itu susah. Nah ini kalau begini terus nanti handphone nggak boleh dipakai sejak jam 9 sampai jam 7. Setuju harus setuju. Ini bukti semalam begadang main handphone ini. Ya kan ya? Ya kan kalau nggak begadang tidur jam 9, bangun jam 3, jam 2 bisa bangun. Ya makanya mohon maaf tadi Bapak Haji Sanusi, Pak Haji Ujang udah duluan ke sini, kok lampu masih mati? Ya itulah untuk membuktikan di sini tuh rajin banget semuanya, santri pada rajin. Ya. Tadi saya agak lama di kamar mandi, ya salah kalau di kamar mandi lama begitu. Nah ya kembali lagi, jadi kita harus yakini bahwasanya Allah penyebab yang menciptakan sebab. Jadi kita dapat rezeki, dapat ilmu, dapat sehat, dapat kemudian itu hanya Allah. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ilahinnas, ilahinnas, engkaulah Tuhan manusia, Tuhan yang menciptakan sebab, Tuhan yang menciptakan rezeki, Tuhan yang menciptakan kemudahan. Harus kita yakini itu. Makanya orang kalau tauhidnya kuat, ya makanya disebut Darut Tauhid Satin Agib kan. Tauhidnya kuat, apapun yang terjadi nggak tergoyahkan. Kaya, ya itu rezeki dari Allah. Miskin, sabar. Ajaban li amri muslim, ajaib orang beriman. Apapun yang dialaminya baik, kaya baik, miskin baik. Kaya dia menjadi orang yang bersyukur, miskin menjadi orang yang sabar. Sehat baik, sakit baik. Dengan sehat menjadi hamba Allah yang bersyukur, dengan sakit menjadi hamba Allah yang sabar. Dua-duanya baik. Yang nggak baik, nggak bersyukur dan nggak sabar. Nauzubillahi min dzalik. Ilahin nas. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, ay asyaitanu summa bil hadasil li kasrati mulabasatin lahu al khannas, yaitu dalam tafsir Jalalain disebutkan dari kejahatan bisikan setan. Apa yang dimaksud dengan asyaitan? Bisikan setan itu adalah bisikan summa bil hadasil qasrul mulabasatun lahu. Karena kebanyakan godaan yang dilancarkan melalui bisikan yang tersembunyi. Al-khannas, al-khannas itu tersembunyi. In li'annahu yankhasu wa yatakharu 'anil qalbi kullama zikrullah. Itu supaya manusia ini hatinya jangan ingat kepada Allah, dilalaikan hatinya. Jadi setiap saat setan itu godain kita. Saya pernah menyampaikan itu ya. Setan itu Pak, ya punya pembisiknya. Pembisiknya ini ada 2. Nanti disebutkan di ayat yang selanjutnya, minal jinnati wan nas. Dalam bisikan jin dan manusia itu luar biasa. Makanya dalam ayat yang keempat, 5, 6 ini saling berkaitan. Ayat yang keempat menjelaskan tentang mulasabatul khannas, yaitu yang membisikkan manusia, dan dia itu kerjaannya memang suka membisikkan. Karena tahu setan ini divonis Allah neraka, tapi dia ingin ada teman di neraka, maka dia bisikan. Lewat apa? Lewat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu lewat hati manusia, dada manusia, di dalam kolbunya manusia, yang menyebabkan manusia itu buluduhum iza ghafalum an zikrillah, lalai, lupa dari apa? Dari ingat Allah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'su an dzikir rahman nuqaid lahu syaitanan fawalahu qarin. Siapa orang yang lupa berzikir kepada Allah sedetik, maka setan menjadi teman dekatnya. Nah ini nih. Jadi setan godain kita nih, jamaah rahimakumullah, atau yang mendengar kalimat ini, atau menyaksikan di YouTube Saifullah Zikra,
Setan itu menggoda kita bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, tapi setiap detik setan menggoda kita. Makanya kita itu jangan lalai satu detik pun dari ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Allah ajarkan, allazina yazkurunallah qiyamau wa qu'udau wa ala dzunubihim. Itu hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah dalam posisi apapun, berdiri, duduk, berbaling. Jadi jangan sampai kita ini lupa kepada Allah agar setan menjauh dari kita. Dalam hadis Bukhari, setan itu punya belalainya. Belalainya itu pas di hati kita. Belalai itu mudah masuk lewat aliran darah. Ketika lupa Allah, masuk. Ketika ingat Allah, lari dia. Contoh azan. Azan, muazin, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Setan tuh lari itu. Pada lari semuanya. Lalu komat, setelah azan, kembali lagi godain kita. Nantilah enak tidur gitu. Tidur aja, tidur enak tidur. Karena ada 3 ikatan dalam hadis Bukhari ketika orang tidur. Ikatan pertama lepas, kita bangun, lalu kita berwudu. Ikatan pertama. Ikatan kedua lepas, kita sholat. Ikatan pertama itu kita bangun, ikatan kedua berwudu, ikatan ketiga sholat. Lepas semua itu. Jadi kalau kita tidak bangun, tidak wudu dan tidak sholat, ikatan itu terus ada di dalam telinga kita, dikencingin, istilahnya dikencingin telinga kita, tidur terus, maka kita nggak bangun-bangun. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menjadi pelajaran buat saya. Kalau besok-besok agak kasar sedikit nih ya, hari Rabu dan hari Kamis kalau masih subuh belum bangun, disiram air comberan. Nah ya, dan pintunya harus dibukain ya. Nanti dibeliin Anda juga ya, beliin bel ya, insyaallah nanti saya beliin bel, saya tanya. Jadi bunyinya tapi harus pakai remote dari rumah. Wah, gitu. Masya Allah. Nah, ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Bayanun lisyaitan al-muwaswisu annahu, mana nih penjelasan bahwasanya ini ya, golongan setan itu ada 2. Ada golongan jin, ada golongan manusia. Ya, al-muwaswisu annahu jinniyun wa insiyun. Jadi ada 2 jenis, ada jin, setan jin, ada setan manusia. Qauli ta'ala syayatul insi wal jinnu aw minal jinnati bayan lahun an-nasu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setan itu ada jenis jin dan setan manusia. Menjelaskan bahwasanya memang ada 2 jenis setan. Kalau setan jin itu nggak kelihatan, setan manusia kelihatan. Bisa jadi, maaf, istri kita, anak kita, kakak adik kita, teman kita, saudara kita bisa jadi setan. Siapa dia? Yang membisikkan supaya kita jauh dari Allah, yang membuat kita melakukan maksiat, itulah setan. Kalau setan jin dibacakan ayat kursi, ayat kursi kabur, tapi ketika setan manusia dibacakan kursinya diambil. Apalagi sekarang nih pada berebut kursi wali kota, kursi gubernur, kursi bupati, yang direbutin nih. Ayat kursinya rajin ya, nanti ketika kursinya dapat lupa dengan ayatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Pak ya, hati-hati nih. Jadi begitu jahatnya setan jin ini menggoda kita. Mari kita lihat tafsir Jalalainnya ya. Ini udah tadi wan nas atun ala muassisu wa ala kulli yasmilu syarun al-mazkurin wa taradul awal by anna la yuwassisu fi sudurihim inna ma yuwassisu fi sudurihim al-jinnu wa ujiba bi anna nas yuwassisuna aidan bi ma'na yuliku bihim bizahir summa tasilu waswasihim ila qalbi wa safi at-tariq al-mu'addi ila zalika wallahu ta'ala alam. Jadi begini, artinya bahwa garis besarnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh setan jin dan setan manusia luar biasa. Kan tadi saya jelasin bahwa Rasulullah SAW ini disantet oleh Yahudi namanya Lubaid. Ya, Lubaid ini mensantet Rasulullah SAW. Ya, maka
dengan ilmu, dan Lubaid ini bersekutu dengan setan, dengan jin, dia memiliki ilmu santet itu. Jadi ilmu santet itu ilmu sihir, guna-guna itu sihir. Sama dengan orang apa namanya itu, seorang yang ingin melet supaya orang ini cinta dengan kita, supaya usahanya laris, ditaruh di bawah apa namanya tokonya dan sebagainya. Itu kan bersekutu dengan setan, ya kan, hati-hati nih. Nah, jadi setan manusia ini luar biasa dengan setan jin kalau bersekutu, jadi ilmu santet, ilmu pelet, ilmu guna-guna, sihir. Itulah setan yang bergabung dengan manusia. Ya. Jadi godaan yang lahirnya dari setan jin dan manusia ini bisa lewat telinga kita, bisa lewat aliran darah. Kalau manusia kan lewat telinga, kalau setan jin lewat aliran darah itu. Makanya masuk ke dalam hati kita. Alhamdulillah sudah waktu suruk. Kesimpulannya, kesimpulan surah An-Nas. An-Nas ini surah yang luar biasa, diturunkan Allah. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Ini khilafiyah ulama. Ya, kesimpulan yang kita ambil pertama, kita harus mengingatkan bahwa Allah itu yakin pencipta kita. Yang kedua, kita harus yakini Allah itu adalah penguasa langit dan bumi, ya, raja di raja. Yang ketiga, kita harus yakin hanya Allah lah yang berhak disembah. Kita punya ilmu, kita punya harta, kita punya apapun, Allah yang memberikan kita. Kesimpulan yang berikutnya, setan menggoda kita dari dua jenis, setan jin dan manusia. Setan jin lewat aliran darah, lewat kita lupa kepada Allah. Setan manusia lewat bisikan telinga kita, atau nasihatnya, atau tuntunannya. Bisa jadi setan manusia ini keluarga kita, istri, anak, atau saudara kita, atau sahabat teman kita, atau junjungan kita, dosen kita, guru kita, atau ustadz kita, kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi bisa jadi itu. Karena itulah kita selalu bermohon lewat surah An-Nas ini dijauhkan dari godaan, tipuan setan jin dan manusia, dan dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada dari orang-orang yang jahat, baik dengan santet, dengan guna-guna, dengan ilmu-ilmu teluh, sihir lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hari Senin depan surah Al-Falaq. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya,